Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Eko Mang Tresna Suwarnadia. Nomor induk mahasiswa saya D1A 020221. Saya dari kelas Hukum Tata Negara D1. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang sumber hukum material dan formil. Sumber hukum material. Sumber hukum material tata negara adalah sumber yang menentukan isi kaidah hukum tata negara. Dan contoh sumber hukum tersebut dalam arti material yaitu Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bernegara. Misalnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang kemudian menjadi falsafah negara merupakan sumber hukum dalam arti material yang tidak saja menjiwai bahkan dilaksanakan oleh setiap peraturan hukum. Pancasila merupakan sumber hukum dalam hukum tata negara Indonesia di mana perwujudan sebagai sumber hukum yakni melalui yang pertama, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pernyataan bangsa Indonesia merdeka dan membentuk negara Republik Indonesia yang merupakan tindakan pertama bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita Pancasila. Yang kedua, Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah dekret secara legal keputusan Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan Undang-Undang Dasar pertama bagi bangsa Indonesia yang dimana apabila kita telaah pasal-pasalnya merupakan perwujudan dari Pancasila. Yang ketiga, Surat Perintah 11 Maret atau yang disebut juga dengan Super Semar. Surat Perintah 11 Maret atau Surat Perintah 11 Maret yang disingkat menjadi Super Semar adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966. Selanjutnya, sumber hukum dalam arti formil. Sumber hukum dalam arti formil itu adalah sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya suatu peraturan dan kaidah hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan yang berbunyi, peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan itu adalah peraturan tertulis yang disusun oleh DPR dengan persetujuan Presiden seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Sumber hukum dalam arti formil diantaranya yang pertama, undang-undang, yang kedua, hukum adat atau hukum kebiasaan ketatanegaraan, yang ketiga, jurisprudensi ketatanegaraan atau putusan hakim, yang keempat, hukum perjanjian internasional atau traktat, yang kelima, doktrin ketatanegaraan atau pendapat para ahli hukum tata negara. Yang pertama, undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Kedua, hukum adat atau kebiasaan ketatanegaraan. Kebiasaan adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang karena diyakini sebagai sesuatu yang demikianlah harus dilakukan. Kemudian, hukum adat atau hukum kebiasaan adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu dan kemudian diterima menjadi hukum secara turun-temurun. Sistem hukum adat ini diakui dalam Konstitusi Indonesia pada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Jurisprudensi ketatanegaraan. Jurisprudensi ialah teori dan filosofi dari hukum. Sarjana jurisprudens atau filosof legal berharap mendapatkan pengertian yang lebih mendalam tentang sifat-sifat dan seluk-beluk hukum dari sumber alasan legal, sistem hukum, atau institusi hukum. Sejalan dengan pertumbuhan jurisprudensi, ada 3 aspek utama di mana para ahli penulis kesarjanaan berkutat.
Yang pertama ada hukum natural, ialah ide di mana ada hukum tak tergantikan yang ada dan mengatur kita. Dan institusi kita harus berusaha untuk menyamai hukum natural ini. Yang kedua ada jurisprudensi analitik, menanyakan pertanyaan seperti apa itu hukum, apa itu kriteria untuk pengesahan legal, atau apa hubungan antara hukum dengan moralitas. Dan pertanyaan serupa lainnya yang filosof hukum akan temukan. Yang ketiga ada jurisprudens normatif, berkutat seputar apa seharusnya hukum itu. Hal ini bertumpukan dengan filosofi moral dan politis, dan termasuk juga pertanyaan-pertanyaan dari haruskah seorang mematuhi hukum, dengan dasar apa pelanggar hukum dihukum, penggunaan yang benar dan batasan-batasan regulasi, bagaimana hakim menyelesaikan sebuah kasus. Yang keempat, traktat. Hukum perjanjian internasional ketatanegaraan. Traktat adalah salah satu perjanjian antara negara berdasarkan dari hukum internasional yang dituangkan dengan cara tertentu. Jika kita lihat dari KBBI, traktat dapat didefinisikan sebagai perjanjian internasional. Misalnya perjanjian damai ataupun perjanjian persahabatan. Traktat sudah dijadikan perundang-undangan di Indonesia, yaitu UNCLOS tahun 1982. Yang kelima, doktrin ketatanegaraan. Ajaran atau pendapat para ahli hukum yang terkenal dan dijadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum. Dalam konteks persidangan, dijadikan ajuan saat memutuskan suatu perkara hukum, yang kemudian ini merupakan sumber hukum yang diterapkan di jurisprudensi. Jadi, apa sih sumber hukum material dan formil di Indonesia? Sumber hukum material di Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dan juga sebagai dasar hukum di Indonesia. Semua peraturan di Indonesia didasari oleh Pancasila. Sumber hukum formil dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, undang-undang dan kebiasaan sebagai sumber hukum yang utama. Yang kedua, jurisprudensi, traktat, doktrin, dan sebagai hukum tambahan. Dan yang dapat saya sampaikan dari video singkat saya tadi, saya ucapkan terima kasih.